Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatun Nasiroh dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 401421031. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum termokimia di Virtual Lab Pad. Pertama, kita klik intro atau pendahuluan. Nah, di sini terdapat ini termometer, pengukur suhu, ini besi, ini batu bata, ini 2 tungku, ini air, ini minyak zaitun. Nah, di sini ada tulisan energi sistem. Jika kita checklist ini, maka muncul energi-energi yang ada di dalam kedua zat ini, baik zat cair maupun zat padat. Nah, ketika kita klik ini, lihat atas ini tuh gunanya, misal ini tuh, misal kita panaskan, ini itu akan keling dua-duanya akan keling. Dengan jika kita tidak menceklis ini, maka yang keling hanya satu saja, misal ini. Nah, yang satunya nggak keling gitu. Maka dari itu, kita checklist saja yang ini. Nah, pada percobaan yang pertama, mari kita percobaan pada zat cair dulu. Pertama, kita letakkan termometer suhu. Nah, terlihat suhu awal dari kedua zat cair ini, baik air dan minyak zaitun, yaitu sama. Akan tetapi, energi pada air lebih banyak daripada energi pada minyak zaitun. Kita panaskan. Nah, setelah itu kita lakukan percobaan pemanasan, itu dipanaskan. Nah, ketika kita melakukan proses pemanasan atau memanaskan dua zat ini, kita panaskan kedua zat cair ini. Nah, di sini terlihat suhu pada minyak zaitun lebih tinggi daripada suhu pada air ketika dipanaskan. Nah, kita amati apakah ada perubahan pada suhu di termometernya ketika dipanaskan. Bahwa suhu yang ada pada minyak zaitun ketika dipanaskan, ketika diukur dengan termometer, itu lebih tinggi daripada air. Nah, setelah itu, di sini kita juga bisa mengamati tuh bahwa energi yang diserap oleh air dan minyak zaitun dari pemanasan itu menyebabkan reaksi endoderm, yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Nah, setelah mencapai titik didih, air dan minyak zaitun melepaskan energi kalor ke lingkungannya yang disebut reaksi eksoterm. Yang pertama, itu tadi menyebabkan reaksi endoderm, yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Terus, setelah ini mencapai titik didih, maka air dan minyak zaitun melepaskan energi kalor ke lingkungannya, atau disebut reaksi eksoterm, begitu. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan
proses pendinginan. Kita lakukan proses pendinginan. Nah, setelah kita lakukan proses pendinginan, di sini kita dapat lihat bahwa suhu terus-menerus menurun. Dan suhu pada minyak zaitun lebih cepat turunnya daripada suhu pada air. Ini menyebabkan reaksi eksoterm, yaitu energi dilepas oleh air dan minyak zaitun ke lingkungannya. Begitu. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu pada zat padat. Di sini ada batu bata dan besi. Kita letakkan termometer terlebih dahulu di kedua zat padat ini. Nah, di sini juga terlihat bahwasanya energi yang terdapat pada besi lebih banyak daripada energi yang terdapat di zat padat. Oke, kemudian kita lihat suhu awalnya sebelum dipanaskan itu sama. Nah, kita lihat coba setelah dipanaskan. Nah, setelah itu kita panaskan sama seperti tadi pada percobaan zat cair. Setelah kita panaskan, kita amati apa yang terjadi pada termometer. Ternyata suhu pada batu bata lebih cepat naik daripada suhu yang ada di besi. Nah, setelah mencapai titik didih, maka di sini terjadi bahwasanya energi diserap oleh batu bata dan besi dari panas sehingga menyebabkan reaksi endoderm, yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Begitu pula setelah mencapai titik didih, maka batu bata dan besi melepaskan energi kalor ke lingkungannya yang disebut reaksi eksoterm. Jadi ketika setelah titik didih itu, maka reaksi yang terjadi yaitu reaksi eksoterm. Nah, oke, kemudian setelah percobaan ini kita lanjut ke percobaan yang kedua yaitu proses pendinginan. Nah, pada proses pendinginan, di sini terlihat bahwa suhu pada termometer terus-menerus menurun. Dan di sini juga terlihat bahwa suhu pada batu bata lebih cepat turun daripada pada besi. Di sini ini menyebabkan reaksi eksoterm, yaitu energi dilepas oleh batu bata dan besi ke lingkungannya. Begitu. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu baik zat padat maupun zat cair akan mengalami reaksi endoderm dan eksoterm ketika dipanaskan. Sedangkan pada proses pendinginan, baik zat padat maupun zat cair ini hanya mengalami reaksi eksoterm. Begitu. Ketika dipanaskan,
mengalami dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm, sedangkan ketika didinginkan atau proses pendinginan hanya mengalami satu reaksi, yaitu reaksi eksoterm. Begitu. Nah, reaksi endoterm yaitu tadi sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, atau sistem itu bagian yang sedang kita amati perubahan energinya. Sedangkan lingkungan merupakan bagian di luar sistem. Tuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.